Pesawat itu mendarat di landasan yang basah oleh hujan, namun jantung Mei-ling berdegup lebih kencang daripada suara roda besi yang bergesekan dengan aspal. Di tangannya hanya ada satu koper kecil, tapi di hatinya ada beban perasaan yang ia bawa. Jauh dari Taiwan, 3 tahun lalu, ia meninggalkan Arianto sebagai tukang kebun. Kini ia kembali mencarinya sebagai pria yang mengisi relung hatinya. Namun, apakah perjalanan ribuan kilometer ini akan membawanya pada kebahagiaan? Atau justru pada perpisahan yang lebih menyakitkan? Selamat datang di channel ini, tempatnya cerita seru, fakta unik, dan momen yang bikin kamu bilang wow. Hujan tipis membasahi halaman rumah besar bercat putih itu. Aroma tanah basah bercampur wangi bunga melati yang mekar di tepi taman. Mei-ling berdiri di balkon lantai 2, memandangi pohon-pohon yang dedaunannya bergoyang tertiup angin sore. Matanya menerawang jauh, seolah sedang mencari sosok yang tak lagi berada di sana. Sudah 3 tahun berlalu sejak hari itu hari ketika Arianto, tukang kebun setia yang bekerja di rumahnya, pulang ke kampung halamannya di Indonesia. Sejak kepergiannya, halaman rumah Mei-ling terasa sunyi. Tak ada lagi suara sapu lidi yang menyisir jalan setapak di pagi hari, tak ada lagi tawa kecil di sela-sela obrolan ringan saat ia sedang menyiram bunga. Mei-ling adalah seorang janda berusia 45 tahun. Wajahnya cantik, terawat, dengan sorot mata yang teduh namun menyimpan kesedihan yang tak pernah hilang. Suaminya meninggal 5 tahun lalu karena serangan jantung mendadak, meninggalkan Mei-ling sendirian di rumah besar yang terasa dingin tanpa kehangatan. Meski harta dan usahanya cukup untuk membuatnya hidup nyaman, hatinya tetap kosong. Ia mengenal Arianto saat sedang mencari tukang kebun baru, 3 tahun setelah kematian suaminya. Pria itu datang dari Indonesia, berusia awal 40-an. Tubuhnya tegap dengan kulit sawo matang, dan senyum yang selalu muncul bahkan saat sedang lelah. Awalnya, hubungan mereka sebatas atasan dan karyawan. Mei-ling memanggilnya dengan formal, memberi instruksi dengan singkat, dan Arianto menanggapi dengan sopan tanpa banyak bicara. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang berubah. Arianto mulai tahu apa bunga favorit Mei-ling, bagaimana ia menyukai teh oolong di sore hari, bahkan kebiasaannya memandangi langit setiap matahari terbenam. Sementara Mei-ling mulai memperhatikan bahwa setiap kali Arianto tertawa, ada kilau di matanya yang membuat dunia terasa sedikit lebih hangat. Hari-hari itu berlalu tanpa mereka sadari, sampai tiba waktu di mana Arianto harus kembali ke kampung halamannya. Alasan yang ia berikan sederhana, ibunya sakit, dan ia ingin merawatnya. Mei-ling tak mampu menahan kepergiannya, ia hanya mengantar sampai pintu, memberi amplop berisi uang pesangon, dan mencoba tersenyum meski hatinya bergetar. Hebat, sejak itu, komunikasi mereka jarang. Sesekali Arianto mengirim pesan singkat, kabar tentang kebun di rumahnya, tentang ibunya yang perlahan membaik, atau foto bunga yang ia tanam. Tapi lama-lama pesan itu semakin jarang, hingga akhirnya berhenti sama sekali. Malam ini, sambil memegang cangkir teh yang mulai dingin, Mei-ling menghela nafas panjang. Ia merasa ada ruang di hatinya yang tak pernah bisa diisi oleh siapapun selain Arianto. Banyak pria mencoba mendekatinya, pengusaha kaya, pejabat, bahkan teman lama suaminya. Tapi tak satu pun mampu membuatnya merasa seperti saat ia berbicara dengan Arianto, saat tatapan mereka bertemu, atau ketika ia melihat Arianto memotong ranting dengan penuh ketelitian seakan setiap daun punya cerita. Di dalam hatinya, Mei-ling tahu perasaannya pada Arianto bukan sekadar rasa terima kasih atau kedekatan biasa. Itu adalah cinta-cinta yang tumbuh diam-diam, tanpa rencana, dan tanpa pernah ia akui pada siapapun. Kalau saja aku bisa bertemu dia lagi, gumam Mei-ling lirih, hampir seperti doa yang terlepas begitu saja dari bibirnya. Dan entah karena takdir atau keberanian yang tiba-tiba muncul, malam itu juga ia membuka laptop, mencari penerbangan ke Indonesia. Ia mengetik kata Surabaya di kolom tujuan, mengingat bahwa dulu Arianto pernah menyebut kota itu sebelum ia melanjutkan perjalanan ke kampungnya yang berada di sebuah desa kecil. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, tapi Mei-ling tidak peduli. Jantungnya berdegup lebih kencang daripada biasanya,
dan jemarinya gemetar ketika mengisi data paspor untuk memesan tiket. Dalam benaknya, ia sadar betapa gila keputusannya seorang wanita Taiwan, janda, bepergian sendirian ke negara yang bahkan bahasanya tak ia kuasai, hanya demi bertemu seorang tukang kebun. Namun justru kegilaan itulah yang membuat hatinya berdebar. Ia ingin melihat Arianto lagi. Ia ingin mendengar suaranya, merasakan kehangatan yang dulu ia temui di balik senyumannya. Sebelum menekan tombol konfirmasi pembelian, Mei Ling terdiam sejenak. Ia memandangi layar laptop, lalu menutup matanya. Gambar-gambar kenangan membanjiri pikirannya. Arianto yang sedang memotong bunga mawar, Arianto yang mengangkat pot besar sambil tersenyum, Arianto yang menunduk hormat setiap ia pamit pulang sore hari. Ketika membuka mata, ia tak ragu lagi. Tiket itu resmi dibeli. Mei Ling menutup laptop, lalu berjalan menuju kamarnya. Di dalam lemari, ia mengeluarkan koper besar yang selama ini hanya digunakan untuk perjalanan bisnis. Tangannya mulai memilih pakaian baju kasual untuk udara panas, sepatu nyaman untuk berjalan jauh, dan beberapa hadiah kecil yang ia pikir akan disukai Arianto. Di tengah kesibukan menyiapkan barang, Mei Ling tersenyum kecil. Ada rasa gugup, tapi juga semangat yang sudah lama tak ia rasakan. Ia tahu, perjalanan ini mungkin akan membawa kejutan, entah bahagia atau menyakitkan. Namun satu hal pasti, ia akan segera bertemu dengan Arianto lagi. Dan apapun yang akan terjadi setelah itu, ia siap menjalaninya. Pesawat yang ditumpangi Mei Ling mendarat di Bandara Internasional Juanda menjelang siang. Langit Surabaya cerah, matahari bersinar terik, dan udara terasa jauh lebih lembab dibandingkan Taipei yang sejuk. Begitu pintu pesawat terbuka, gelombang panas langsung menyambut wajahnya. Mei Ling menarik napas panjang, mencoba menguasai rasa gugup yang sejak tadi menguasai dadanya. Di dalam hatinya, ia mengulang-ulang satu pertanyaan. Bagaimana jika Arianto tak ingin bertemu denganku? Ia berjalan melewati gerbang imigrasi, menyerahkan paspornya pada petugas yang tersenyum ramah. Meski tidak mengerti semua perkataannya, Mei Ling bisa merasakan keramahan yang tulus dari tatapan orang-orang di sekitarnya. Setelah melewati pemeriksaan, ia menuju area pengambilan bagasi, lalu menatap koper hitamnya yang berputar di ban berjalan. Keluar dari terminal, suara bising langsung menyerbu telinganya. Terik matahari memantul dari aspal hitam, dan aroma khas campuran bensin, makanan jalanan, serta udara panas membuat kepalanya sedikit pusing. Di sekelilingnya, orang-orang menunggu jemputan, sopir-sopir taksi menawarkan layanan, dan suara klekson kendaraan terdengar tiada henti. Mei Ling meraih ponselnya, membuka aplikasi pesan. Jemarinya sempat ragu, namun akhirnya ia menulis, "Arianto, aku sudah di Surabaya." Pesan itu terkirim. Tak ada balasan. Ia menunggu beberapa menit. Matanya terus menatap layar ponsel. Jantungnya berdebar kencang. Mungkin dia sibuk. Mungkin dia tidak percaya aku benar-benar datang. Atau mungkin dia tidak mau aku di sini. Beberapa menit kemudian, notifikasi masuk. "Bu Mei Ling, benarkah Ibu datang ke sini?" Hanya membaca namanya saja membuat dada Mei Ling terasa hangat. Ia langsung membalas, "Iya, aku ingin bertemu kamu. Bisa jemput aku?" Balasan datang tak lama kemudian. "Saya di desa, 2 jam dari sini. Kalau Ibu mau, saya bisa ke Surabaya. Tapi perjalanannya agak jauh." Tanpa pikir panjang, Mei Ling mengetik, "Tidak perlu, aku yang akan ke sana." Arianto memberikan petunjuk arah. Nama desanya sulit diucapkan, tapi Mei Ling menyalinnya di aplikasi penerjemah dan menunjukkan pada sopir taksi yang langsung mengangguk mengerti. Mobil berwarna putih itu melaju keluar dari keramaian bandara, meninggalkan Surabaya yang panas, menuju jalan raya yang panjang dan sepi. Perjalanan itu memakan waktu hampir 2 jam. Sepanjang jalan, Mei Ling melihat pemandangan yang benar-benar berbeda dari Taiwan. Sawah hijau terbentang sejauh mata memandang, rumah-rumah sederhana dengan atap genteng merah. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki di pinggir jalan sambil melambaikan tangan pada setiap kendaraan yang lewat. Di dalam taksi, Mei Ling memandangi semua itu dengan rasa kagum dan sedikit haru. Jeti, ini tanah kelahiran Arianto, tempat ia tumbuh,
tempat ia kembali setiap kali merindukan rumah. Ketika mobil mulai memasuki jalan desa yang sempit, sopir menurunkan kecepatan. Jalan itu diapit pepohonan kelapa dan semak belukar. Sesekali, ayam berlari menyeberang seenaknya, membuat sopir harus mengerem mendadak. Akhirnya, taksi berhenti di depan sebuah rumah sederhana berdinding bata yang sebagian diplester, sebagian dibiarkan polos. Halamannya luas, penuh tanaman bunga dan pohon buah. Ada seorang pria berdiri di depan gerbang, memakai kaos polos dan celana panjang yang sudah agak pudar warnanya. Arianto, Mei Ling mengenalinya seketika. Rambutnya sedikit lebih pendek dari terakhir kali mereka bertemu, kulitnya sedikit lebih gelap, namun senyum itu, senyum yang selalu hangat, masih sama seperti dulu. Ia berjalan keluar dari taksi, menarik koper di belakangnya. Arianto tampak tertegun. Matanya membesar seolah tak percaya wanita yang berdiri di hadapannya benar-benar ada di sana. Bu Mei Ling, suaranya serak, seperti menahan sesuatu di tenggorokan. Mei Ling mengangguk pelan, tersenyum. Arianto, sudah lama sekali. Mereka berdiri beberapa detik dalam keheningan yang canggung. Angin sore berembus lembut, mengibaskan rambut Mei Ling yang sedikit berantakan. Arianto akhirnya melangkah mendekat, mengambil koper dari tangannya. Kenapa ibu bisa datang ke sini? Tanya Arianto sambil membukakan pintu gerbang. Mei Ling menatapnya dengan mata yang penuh arti. Karena aku ingin bertemu kamu lagi. Arianto terdiam. Ada sesuatu di matanya, rasa senang yang tak bisa disembunyikan, tapi juga kebingungan yang menahan langkahnya. Ia mempersilakan Mei Ling masuk ke halaman rumahnya. Aroma bunga kenanga memenuhi udara. Di teras, seorang wanita tua duduk di kursi bambu, menatap mereka dengan senyum ramah. Ini Bu Mei Ling, tamu dari jauh ya? Katanya dalam bahasa Indonesia yang Mei Ling hanya pahami lewat tatapan dan nada suara. Arianto memperkenalkan, ini ibu saya. Mei Ling membungkuk sopan, lalu duduk di kursi yang disediakan. Meski bahasa menjadi penghalang, ia merasakan kehangatan dari keluarga Arianto. Sore itu, mereka mengobrol di teras. Arianto bertanya tentang kabar di Taiwan, tentang taman yang dulu ia rawat. Mei Ling bertanya tentang ibunya, tentang pekerjaannya sekarang. Sesekali, mereka saling melempar senyum canggung, seperti ada ribuan kata yang ingin diucapkan tapi tertahan di bibir. Namun di balik semua kehangatan itu, Mei Ling merasakan jarak yang tak terlihat. Arianto terlihat menahan diri, seolah menjaga batas yang tak ingin ia lewati. Dan itu membuat Mei Ling bertanya-tanya, apakah ia masih sama seperti dulu? Apakah perasaannya masih ada? Di senja yang mulai turun, Mei Ling menatapnya lama. Dalam hati, ia berjanji, ia akan menemukan jawabannya. Pagi itu, suara ayam berkokok dan desir angin yang melewati dedaunan membangunkan Mei Ling. Ia membuka mata perlahan, menatap langit-langit kayu yang sederhana namun terasa hangat. Malam tadi, ia tidur di kamar tamu rumah Arianto, ruangan kecil. Dengan ranjang kayu, spray bersih, dan aroma bunga melati dari vas kecil di sudut meja. Ketika ia keluar dari kamar, aroma nasi hangat dan teh melati menyeruak dari dapur. Di teras, Arianto sedang menyapu halaman dengan sapu lidi, gerakannya teratur seperti dulu saat di Taiwan. Mei Ling berdiri sejenak, memperhatikannya. Dan entah kenapa, hatinya bergetar. Arianto, panggilnya lembut. Pria itu menoleh, lalu tersenyum. Selamat pagi, Bu. Tidak usah panggil saya Bu. Di sini saya tamu, bukan majikanmu lagi, ujar Mei Ling sambil mendekat. Nada suaranya mencoba ringan, tapi ada sedikit penekanan yang membuat Arianto terdiam. Ia mengangguk, menunduk sebentar, lalu berkata, baik, Mei Ling. Mendengar namanya diucapkan tanpa jarak formal membuat pipi Mei Ling terasa hangat. Mereka menghabiskan pagi dengan sarapan sederhana, nasi, sayur tumis, dan ikan goreng. Meski berbeda jauh dari makanan di rumahnya di Taiwan, Mei Ling memakannya dengan lahap. Setelah sarapan, Arianto mengajaknya berjalan keliling desa. Jalan setapak membelah sawah hijau, burung-burung kecil terbang rendah, dan suara air mengalir dari irigasi terdengar menenangkan. Di sini, waktu seolah berjalan lebih lambat.
Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kebun bunga di Taiwan yang sudah berubah sejak Arianto pergi, tentang masa kecilnya di desa ini, tentang ibunya yang membesarkannya sendirian. Mei Ling mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba menangkap setiap cerita yang keluar dari bibirnya. Namun, di sela-sela tawa dan obrolan ringan itu, Mei Ling mulai menyadari sesuatu. Ada momen-momen ketika Arianto terdiam tiba-tiba, tatapannya seperti menatap sesuatu yang jauh. Dan setiap kali Mei Ling mencoba menggali lebih dalam, ia selalu mengalihkan pembicaraan. Sore itu, saat mereka duduk di bawah pohon mangga, Mei Ling memberanikan diri. Arianto, aku ingin bertanya sesuatu. Ia menoleh, alisnya sedikit terangkat. Apa itu? Kenapa kamu jarang membalas pesanku selama 3 tahun ini? Bahkan beberapa kali aku mengirim pesan, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Arianto menunduk, menghela nafas panjang. Saya takut. Mei Ling mengerutkan kening. Takut? Takut apa? Terlalu dekat dengan ibu? Arianto terdiam, lalu mengoreksi. Maksudku, terlalu dekat dengan Mei Ling. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Ibu adalah wanita terhormat, punya segalanya. Sedangkan saya hanya tukang kebun dari desa kecil. Saya pikir, kalau terus berhubungan, saya bisa saja berharap terlalu jauh. Dan itu akan menyakitkan untuk kita berdua. Kata-kata itu menusuk hati Mei Ling. Ia menatap Arianto lama, mencari kebohongan di wajahnya, tapi yang ia temukan hanyalah kejujuran yang menyedihkan. Arianto, kau tahu, selama 3 tahun ini, aku menyesal membiarkanmu pergi tanpa mengatakan apa yang aku rasakan. Suara Mei Ling bergetar, tapi matanya tak lepas dari tatapan pria itu. Aku merindukanmu, bukan karena kau bekerja di kebunku, tapi karena kau membuatku merasa hidup lagi. Arianto menelan ludah, jelas terguncang. Ia ingin bicara, tapi langkah kaki ibunya yang mendekat membuat percakapan itu terhenti. Malamnya, setelah makan malam, Arianto duduk sendirian di teras. Mei Ling keluar membawa 2 cangkir teh hangat. Mereka duduk berdampingan, diam beberapa saat. Angin malam membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik. Aku tidak tahu apakah ini waktu yang tepat untuk bicara, kata Arianto akhirnya. Tapi, ada sesuatu yang harus kau ketahui. Mei Ling menatapnya penuh harap. Ada tawaran pekerjaan untukku. Di Jepang, mereka butuh orang untuk merawat taman besar di sebuah hotel mewah. Gajinya jauh lebih besar dari yang pernah aku dapatkan. Mereka memberiku waktu 1 minggu untuk memberi jawaban. Hati Mei Ling seperti diremas. Tawaran itu berarti Arianto akan pergi lagi. Dan kali ini, mungkin untuk waktu yang jauh lebih lama. Kenapa kau baru memberitahuku sekarang? Tanyanya lirih. Aku tidak ingin membuatmu berpikir aku meninggalkanmu lagi. Tapi aku juga tidak bisa menolak tanpa memikirkan masa depan ibuku. Keheningan menyelimuti mereka. Mei Ling menatap langit malam yang penuh bintang, mencoba menyembunyikan air mata yang menggenang. Di dalam hatinya, ia tahu ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ini tentang memilih jalan hidup, dan mungkin tentang memilih antara cinta atau kewajiban. Sementara Arianto menunduk, jemarinya menggenggam cangkir erat-erat. Ia ingin mengatakan bahwa ia mencintainya, tapi kata-kata itu terasa terlalu berat dan mungkin terlalu berisiko. Namun satu hal jelas bagi keduanya malam itu. Waktu mereka bersama mungkin akan berakhir sebelum benar-benar dimulai. Hari-hari berikutnya di desa terasa berbeda. Meski Mei Ling dan Arianto masih melakukan banyak hal bersama, berjalan menyusuri pematang sawah, memasak di dapur kecil, atau sekadar duduk di teras sambil memandang langit sore, ada sesuatu yang tak kasat mata membebani keduanya. Mei Ling merasakannya. Jarak yang tak pernah ia inginkan, tapi entah mengapa semakin lebar. Arianto masih tersenyum, masih bersikap sopan, tapi di balik sorot matanya, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Di setiap momen kebersamaan, Mei Ling selalu teringat kata-kata Arianto tentang tawaran pekerjaan di Jepang. 1 minggu, itu berarti waktunya di desa ini terbatas. Dan kesempatan untuk mengatakan apa yang sebenarnya ia inginkan semakin tipis. Hari kelima sejak kedatangannya, Mei Ling memutuskan untuk berbicara. Ia memilih waktu sore, ketika matahari mulai condong,
sinarnya membentuk garis emas di antara pepohonan. "Arianto," panggil Mei-ling ketika mereka berada di belakang rumah, merapikan pot bunga yang ia beli di pasar kemarin. Pria itu menoleh. "Ya, aku tidak mau membuang waktu lagi. Aku ingin kau jujur, bukan sebagai tukang kebun dan majikan, tapi sebagai pria dan wanita yang sudah saling mengenal bertahun-tahun." Arianto terdiam. Tangannya berhenti di atas tanah basah. "Apakah kau mencintaiku?" tanya Mei-ling. Suaranya bergetar namun matanya mantap menatapnya. Pertanyaan itu membuat Arianto menghela nafas panjang. "Mei-ling, ini tidak sederhana." "Kenapa?" "Tidak sederhana. Kalau hatimu punya jawabannya, apa yang sulit?" "Karena..." Arianto menunduk, suaranya lirih. "Kalau aku menjawab ya, apa yang akan berubah? Kau akan kembali ke Taiwan. Aku akan pergi ke Jepang. Dan kita berdua akan saling merindukan lagi tanpa janji yang pasti." Mei-ling melangkah mendekat. "Kalau jawabannya ya, itu akan mengubah segalanya. Arianto, kita bisa mencari jalan bersama, bukan sendiri-sendiri." Arianto mengangkat wajahnya, menatap Mei-ling lama. Ada perasaan yang jelas di matanya, tapi juga keraguan yang keras kepala. "Aku takut memberi harapan yang tidak bisa kupenuhi. Aku bukan pria yang bisa memberimu kehidupan seperti yang layak kau dapatkan." "Kau pikir aku peduli soal itu?" Suara Mei-ling meninggi dan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Yang aku inginkan hanya kau, bukan rumah besar, bukan uang banyak, tapi kau." Arianto membuang tatapan ke tanah. Hatinya bergejolak. Tapi bayangan ibunya, kondisi keuangan keluarga, dan masa depannya yang lebih stabil di Jepang terus menghantuinya. Malam itu, hujan turun deras. Suara hujan di atap seng terdengar seperti ribuan drum kecil memukul irama yang gelisah. Mei-ling duduk di tepi ranjang, memandang koper di sudut kamar. Ia datang ke Indonesia dengan keberanian. Tapi apakah keberanian itu cukup untuk menahan Arianto? Di luar, Arianto berdiri di teras, menatap gelap hujan yang tak henti. Kepalanya dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Mei-ling berdiri di ambang pintu, wajahnya basah oleh air mata yang tak sempat ia sembunyikan. "Arianto," ucapnya lirih, hampir tak terdengar di tengah suara hujan. "Aku tidak mau besok bangun dan mendengar kau menerima tawaran itu tanpa mengatakan apa-apa padaku." Arianto menoleh, wajahnya pun terlihat lelah. "Mei-ling, aku cukup," potong Mei-ling, nadanya tegas. "Aku sudah menempuh ribuan kilometer hanya untuk melihatmu. Aku meninggalkan rumah, meninggalkan semua kenyamanan, karena aku ingin tahu apakah kau merasakan hal yang sama. Kalau kau mencintaiku, katakan. Kalau tidak, aku akan pergi. Dan ini akan menjadi terakhir kalinya kita bertemu." Suasana hening. Hujan menjadi satu-satunya suara yang memisahkan mereka. Arianto melangkah mendekat, wajahnya hanya sejengkal. Dari Mei-ling, "Aku mencintaimu," bisiknya akhirnya. "Sejak dulu, tapi aku juga mencintai ibuku. Dan aku tidak bisa meninggalkannya tanpa masa depan yang pasti. Pekerjaan di Jepang adalah kesempatan itu." Air mata Mei-ling jatuh. Jawaban itu indah, sekaligus menyakitkan. Keesokan paginya, langit cerah, seakan hujan semalam tak pernah ada. Mei-ling melihat Arianto duduk di bawah pohon mangga, memegang secarik surat. "Apa itu?" tanyanya. "Tiket dan kontrak kerja," jawabnya pelan. "Mereka butuh jawaban hari ini." Mei-ling menatapnya lama, hatinya hancur. Tapi ia tahu, ini adalah titik di mana salah satu dari mereka harus melepaskan sesuatu cinta mereka atau masa depan yang sudah di depan mata. Arianto menggenggam surat itu erat, sementara Mei-ling menggenggam hatinya sendiri yang mulai retak. Pagi itu udara desa begitu segar. Embun masih menempel di ujung daun, burung-burung berkicau riang seakan tak ada yang sedang patah hati di dunia ini. Namun bagi Mei-ling, setiap detik terasa berat. Semalaman ia tidak tidur, memikirkan kata-kata. Arianto, pagi ini akan menjadi hari terakhirnya di Indonesia kecuali Arianto memutuskan sesuatu yang berbeda. Mei-ling duduk di bangku kayu depan rumah, secangkir teh melati di tangannya. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ketidakpastian yang membakar pikirannya.
Arianto keluar dari dalam rumah, membawa tas hitam kecil. Mei Ling tahu itu bukan tas biasa, itu tas yang akan ia bawa ke bandara jika benar-benar menerima pekerjaan di Jepang. Aku harus pergi ke kota untuk bertemu Agan, ucap Arianto, suaranya datar, tapi matanya menghindari tatapan Mei Ling. Mei Ling memaksakan senyum, walau hatinya seperti diiris. Kalau itu pilihanmu, aku mengerti. Tidak, Mei Ling. Arianto menghentikan langkahnya. Akhirnya berani menatapnya. Kau tidak mengerti. Aku mencintaimu. Itu tidak pernah berubah. Tapi aku juga terikat pada tanggung jawabku. Aku ingin kau menungguku. Tapi aku juga tahu, itu tidak adil bagimu. Mei Ling menatapnya lama. Kalau aku mau menunggumu, itu keputusanku. Arianto, bukan hakmu untuk memutuskan apakah itu adil atau tidak. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak menuju halte bus kecil di ujung desa. Langkah mereka lambat, seolah berharap waktu ikut melambat. Udara pagi yang biasanya hangat terasa dingin menusuk. Sesampainya di halte, bus ke kota belum datang. Mereka duduk bersebelahan di bangku panjang. Hening, hanya suara angin dan sesekali ayam berkokok di kejauhan. Mei Ling. Arianto memecah keheningan. Kalau aku pergi, mungkin kita tidak akan bertemu lagi dalam waktu lama. Tapi aku akan bekerja keras. Aku akan kembali dengan sesuatu yang bisa kubanggakan. Dan, kalau kau masih di sini, aku akan mencarimu. Mei Ling menghela nafas panjang. Arianto, kau tahu aku tidak peduli semua itu. Tapi aku tidak akan memaksa. Kalau itu jalanmu, aku hanya bisa berdoa semoga kau menemukan yang kau cari. Bus datang. Debu beterbangan. Arianto berdiri, membawa tasnya. Mei Ling ikut berdiri. Aku akan menunggumu, meski aku tidak tahu berapa lama, kata Mei Ling, suaranya bergetar. Arianto menggenggam tangannya erat. Dan aku akan kembali, meski aku tidak tahu kapan. Ia naik ke bus. Mei Ling berdiri di tepi jalan, melihatnya duduk di dekat jendela. Pandangan mereka bertemu sekali lagi, lalu bus bergerak, meninggalkan jejak debu di jalan desa. Hari-hari berikutnya terasa kosong bagi Mei Ling. Ia masih tinggal di desa beberapa minggu sebelum kembali ke Taiwan. Setiap pagi ia berharap ada kabar dari Arianto. Kadang ada pesan singkat, kadang hanya hening. Namun waktu berjalan, musim berganti. Di Taiwan, Mei Ling kembali ke rutinitasnya. Mengurus rumah, bekerja paruh waktu, dan kadang-kadang duduk di balkon memandang langit malam, membayangkan Arianto sedang menatap langit yang sama. 3 tahun kemudian suatu sore, Mei Ling sedang menata pot bunga di halaman rumahnya di Taiwan. Udara hangat, aroma melati menguar. Tiba-tiba, suara bel rumah berbunyi. Ia membuka pintu, dan di hadapannya berdiri seorang pria berkulit legam dengan senyum yang ia kenal lebih dari siapapun di dunia ini. Arianto, maaf membuatmu menunggu, ucapnya, suaranya bergetar. Aku pulang. Mei Ling menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kau benar-benar kembali. Arianto mengangguk. Aku sudah menepati janji. Dan kali ini, aku tidak akan pergi lagi. Mei Ling memeluknya, erat sekali, seakan ingin memastikan pria itu nyata. Air matanya mengalir, tapi hatinya penuh kebahagiaan. Mereka berdiri di depan pintu rumah itu lama sekali, seperti dua jiwa yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah bertahun-tahun terpisah oleh jarak, waktu, dan keraguan. Kehidupan setelahnya tidak selalu mudah, tapi mereka kini menghadapinya bersama. Karena mereka tahu cinta sejati bukan soal selalu bersama tanpa jeda, tapi tentang tetap saling memilih meski waktu dan jarak mencoba memisahkan.